Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dalam keadaan semangat juga puasanya hari ini, hari ke-16. Tidak terasa kita sudah setengah perjalanan menuju hari kemenangan juga. Dan hari ini senang sekali bersama saya, Kul Anasrullah, di acara Berendo dengan tema pada sore hari ini yaitu tips sehat selama bulan Ramadan. Dan kita sudah ditemani dokter-dokter yang cantik di sini. Kita ada Dr. Else Gempitasari. Halo dok. Halo. Sehat dok? Alhamdulillah. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat gitu ya. Kalau di samping Dokter Else juga ada Dokter Dumura Fatma. Halo Dokter Mura. Ya, Dokter Mura ya panggilannya ya. Gitu, baik. Gitu. Nah, tema kita pada sore hari ini membahas tentang tips sehat selama bulan Ramadan nih. Pasti kita akan bertanya tentang tips-tips nih dok gitu kan. Mungkin pertanyaan yang paling awal nih gitu kan, kalau kita mau ibarat mau puasa diawali dengan sahur nih dok gitu kan. Jadi kalau dari Dokter LC sendiri biasanya tips-tips sahur itu apa aja sih dok? Apa makanan yang harus dianjurkan atau dihindari atau bagaimana biar kita tetap semangat dalam beribadah puasa kayak gitu? Iya. Jadi Nas, memang selama bulan puasa ini kita memiliki 3 waktu penting ya. Iya. Sahur, saat berpuasa itu sendiri, dan saat berbuka puasa. Nah, waktu yang sangat menentukan 13 jam kita berpuasa itu adalah yang waktu sahur ini. Jadi apapun yang kita konsumsi, baik itu makanan dan minuman, yang akan menentukan kualitas dari berpuasa kita selama 13 jam ke depan nih. Nah, makanya ada memang kalau dari segi makanan apa atau minuman apa, sebenarnya sama saja sebelum kita berpuasa. Yang harus dipenuhi adalah 4 sehat 5 sempurnanya itu. Harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya, harus ada vitamin, mineral, serat, seperti itu ya. Harus komplit seperti itu ya. Nah, akan tetapi yang memang harus diperhatikan selama sahur ini untuk menentukan kualitas 13 jam berpuasa ke depan, yang pertama itu adalah makanan yang karbohidratnya kompleks ya, seperti kalau kita mungkin di daerah Sumatera atau Indonesia kebanyakan makan nasi ya, kebutuhan pokoknya. Dan biasanya tuh mie campur nasi sih dok gitu kan. Kalau gitu kompleksnya double ya Nas ya, gitu kan. Double kuadrat gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk porsinya itu sendiri sebenarnya udah banyak nih kampanye-kampanye dari Kemenkes, dari kesehatan-kesehatan yang mengkampen isi piringku sebenarnya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu di rumah bisa tuh googling isi piringku. Jadi ibaratnya satu lingkaran penuh piring itu
tidak setengahnya atau semuanya itu karbohidrat seperti bukan makanan pokok. Jadi misalnya seperempat dari piring itu makanan pokoknya, seperempatnya adalah untuk sayurannya bahkan, baru selebihnya itu diisi dengan protein, lemak dan juga buah-buahan. Jadi bukan satu lingkaran penuh piring itu isinya adalah karbohidrat semua. Dan biasanya nambah nasinya lagi gitu kan, banyak nasinya. Karena biasanya kan kalau orang Indonesia itu kan Dok ya, kalau nggak makan nasi nggak makan gitu, nggak kenyang gitu kan. Padahal ya maksudnya banyak komponen-komponen lain juga ya, bukan hanya harus nasi ya Dok ya. kompleks seperti itu. Nah apalagi saat berpuasa, jadi memang kebutuhan karbohidrat kompleks itu dibutuhkan untuk menghasilkan energi untuk kita beraktivitas selama 13 jam ke depan seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan cairannya. Jadi kita memerlukan makanan yang kaya akan cairnya atau kadar airnya itu yang lebih banyak, seperti makanan yang berkuah seperti itu ya, makanan yang berkuah seperti misalnya sup sayur atau sup daging, sup ayam seperti itu, terserah. Selain banyak kaya akan gizinya, juga kandungan airnya yang banyak, jadi dia mencukupi kebutuhan cairan dan untuk mencegah dehidrasi selama berpuasa seperti itu ya. Yang ketiga adalah makanan yang mengandung serat yang tinggi. Karena contohnya Dok apa Dok? Buah-buahan, sayur-sayuran. Karena kenapa sayur-sayuran dan buah-buahan itu pemecahannya itu lebih lambat. Jadi karena pemecahannya itu lebih lambat, jadi tubuh kita itu, lambung kita itu akan merasa lebih kenyang itu lebih lama seperti itu. Jadi makanya serat dan sayur-sayur buah-buahan itu dibutuhkan lebih besar saat kita sahur seperti itu ya. Dan adapun yang harus kita hindari, yang pertama itu minum-minuman yang berkafein. Seperti itu hindari, berarti teh gitu. Iya, itu kenapa? hindari. Maksudnya apa dampaknya Dok? Iya, ketika kita karena minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi atau minuman bersoda lainnya seperti itu ya. Karena kafein itu dia bisa memicu buang air kecil seseorang itu lebih sering, frekuensinya lebih banyak dibandingkan biasanya seperti itu ya. Nah, penyebabnya apa? Kalau buang air kecilnya jadi lebih sering, tentunya nanti cairannya akan lebih banyak keluar. Nanti perasaan hausnya lebih cepat seperti itu ya. Benar. Nanti kebutuhan cairannya akan berkurang, nanti akan terjadi dehidrasi. Itu yang sebenarnya ditakut-takuti. Jadi kalau misalnya ditanya makanan apa nih Dok? Nasi merah itu sangat dianjurkan, karena nasi merah selain dianya memang patinya itu karbohidratnya memang kompleks, dia kulitnya nasi merah itu juga kaya akan serat dan juga mineral seperti zinc, kalsium seperti itu. Banyak kandungan gizinya berarti. Banyak kalau nasi merah. Dan kalau telur itu selain proteinnya yang tinggi, dia juga mengandung lemak yang tinggi seperti itu. Pisang juga boleh. Sup-supan dianjurkan. Baik, berarti tips sahur udah sangat lengkap nih dikasih tahu sama Dokter Else nih gitu. Nah, untuk para pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita seputar tentang tips sehat selama bulan Ramadan. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.